Halo Bapak Ibu semuanya, sama kita kembali ada pada sore hari ini dalam ibadah kita di Family Ministry. Tuhan memberkati kita semuanya. Sebelum kita mulai, kita akan bersama-sama menaikkan pujian penyembahan. Mari kita sama-sama satukan hati kita pujian penyembahan dalam sore hari ini. Yesus Tuhan dan Allah kami, Kau layak menerima pujian, obat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendakmu, semuanya itu telah ada. Ku diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Terpujilah Tuhan, Yesus, Yesus Tuhan kami, Yesus Tuhan dan Allah kami. Kau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada.
padamu, kau bukakan jalan hilang. Mata air di padang gurun, tiada yang suka di mataku. Ku serahkan hidupku padamu, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku, berserah, ku berserah. Kau Tuhan baik bagiku, kau bukakan jalan Tuhan, kau bukakan jalanku di lautan. Mata air di padang gurun, tiada yang suka di matamu. Ku serahkan hidupku padamu, berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku, berserah, ku berserah. Kau Tuhan baik bagiku, berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku, berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku, ku tahu Tuhan baik bagiku, ku tahu Tuhan baik bagiku. Makasih Tuhan, setiap jalan-jalan kami selalu ada dalam tangan Tuhan. Kau yang selalu membukakan setiap jalan-jalan kami Tuhan. Jalan-jalan yang tertutup Tuhan sudah bukakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku, berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku, ku tahu Tuhan baik bagiku, ku tahu Tuhan baik bagiku. Amin. Tuhan berkati semuanya. Saya kembalikan kepada host. Ya, kita sangat terbantu dengan seluruh aplikasi yang dibuat oleh KPR. Ketika ini pada pemilu 2024 mengaku penggunaan teknologi dalam setiap tahapan pemilu mempermudah dan lebih mengefektifkan setiap proses. Ya, silakan. Tuan, silakan. Belum jika belum melakukan. Ada yang doa syafaat siapa? Pak Hendra ada nggak ya? Luis, ya. Saya kembalikan kepada host. Ya, silakan Bu Lilius. Oh, katanya dengan host ya. Oh, kita langsung masuk dalam khotbah ya. Oke. Mari kita silakan. dulu dan Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan.
Bapa yang baik, kami ucap syukur dan terima kasih buat setiap kebaikan Tuhan dan kebaikan saat ini Tuhan. Tema kali ini kami penuh integritas. Biar Tuhan pakai kami untuk menjadi orang yang penuh integritas, yang baik dalam perkataan dan ucapan kami harus selaras Tuhan. Kami percaya biarlah firman yang kami tabur tidak pernah kembali sia-sia. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang berkuasa di hidup kami. Biarlah Tuhan, kami selalu pengharapan kami di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan sebab kami percaya Tuhan, kami manusia boleh mengecewakan kami, tetapi Tuhan Yesus adalah Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Shalom semuanya ya. Jadi tema kita kali ini penuh integritas. dari kita baca 1 Timotius 4 ayat 12 ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ada amin ya. Jadi integritas itu adalah mutu sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran ya. Jadi ada 3 integritas ya, 3 integritas. Boleh dicatat ya, 1 integritas iman ya. Integritas iman itu adalah kesatuan antara hati percaya, mulut mengaku dengan sikap dan tindakan sehari-hari yang sesuai imannya ya. Yang kedua adalah integritas diri. Integritas diri adalah kesatuan antara perkataan dan perbuatan ya. Matius 12 ayat 34. Hai kamu keturunan ular berudak, bagaimana kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati ya. Nah, yang ketiga adalah integritas pelayanan ya. Jadi integritas pelayanan adalah kesatuan antara menerima tugas pelayanan dengan menuntaskan tugas pelayanannya dengan penuh tanggung jawab ya. Jadi tadi ada integritas ada 3 ya. Integritas iman, yang kedua integritas diri, yang ketiga integritas pelayanan ya. Jadi kita harus menjadi orang yang berintegritas. Integritas itu menunjukkan kualitas hidup kita di hadapan Tuhan ya. Sama integritas menentukan masa depan kita. Nah, integritas juga menguatkan kesaksian kita ya. James Johnson berkata integritas berarti menepati janji ya, melakukan apa yang telah dijanjikan, memilih untuk bertanggung jawab dan selalu setia terhadap janji ya. Jadi kalau kita udah janji harus menepati ya. Kalau saya pribadi, mama saya selalu bilang kalau janji itu adalah utang ya. Jadi kalau udah janji itu harus kita berani ditepati ya. Jadi kalau udah janji, kalau kita nggak melakukannya berarti kita punya hutang gitu ya. Jadi kalau kata mama saya janji itu kayak hutang ya. Saya selalu diajarkan. Nah kalau John C. Maxwell berkata integritas adalah seseorang yang tidak memiliki sikap mendua ya. Jadi tidak memiliki sikap mendua, tidak pura-pura. Orang yang memiliki integritas adalah orang yang utuh ya, orang yang utuh. Jadi dia tidak memiliki sikap yang pura-pura ya. Orang yang memiliki integritas tidak punya apapun untuk disembunyikan dan tidak punya apapun untuk ditakuti. Ya, kehidupan mereka seperti buku yang terbuka ya. Jadi kita ini jadi jangan depan orang pura-pura baik ya. Jadi kehidupan kita ini kayak buku terbuka, setiap orang bisa lihat ya. Jadi baik buruknya pasti nanti suatu saat next masa-masa sukar ya. Kita harus tetap tegar ya gitu. Walaupun badai menghadang, walaupun langit bergoncang, bumi bergoncang gitu ya kan. Dunia ini akan berlalu, tapi firman Tuhan tidak akan berlalu kan, ada lagunya ya. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Itu lagunya bagus juga ya. Jadi dunia ini boleh berlalu, tapi firman Tuhan itu
tidak akan berlalu ya. Dan Tuhan Yesus tidak akan berubah ya dari dahulu sekarang dan selama-lamanya. Ada lagunya juga, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Ya, Tuhan Yesus nggak pernah berubah. Manusia boleh berubah ya, apapun boleh berubah, mungkin suami, anak, istri, misalnya suatu saat dia juga udah tidak sayang sama kita, misalnya ya, tapi kasihnya Tuhan Yesus, cintanya Tuhan Yesus terhadap kita, dia tidak pernah berubah ya, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya ya. Mungkin itu aja sharing firman saya ya, penuh integritas. Jadi kita juga harus penuh integritas. Jadi kan yang tadi saya sampaikan, profesi apapun semua sama ya. Jadi tinggal kita mau ambil resiko apa enggak ya. Jadi semua pekerjaan di mata Tuhan itu sama. Cuman kadang manusia itu benar atau tidak benar. Tidak ada manusia yang jahat ya. Mau baik apa benar atau tidak benar ya. Jadi kita hidup itu cuma ada dua, Tuhan apa hantu ya, benar apa nggak benar ya kan, tulus apa fulus yang selalu saya katakan ya. Jadi kalau kita tulus ya, kalau kita tulus ya, nanti berkat Tuhan itu akan datang dengan sendirinya gitu. Saya pun banyak merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup saya ya. Nah kalau kita di otaknya cuma pikirannya fulus, 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 jadi apa yang kita kerjakan tuh jadi keganjel gitu, tidak akan menjadi mulus gitu ya. Dan juga kita nggak boleh merancang yang jahat terhadap siapapun juga ya. Banyak akal bulus. Kenapa? Kalau kita merancang kejahatan terhadap siapapun juga, jadi kejahatan itu sudah ada di dalam rumah dia. Misalnya saya mau jahatin Pak Joni misalnya. Gue mau jahatin Pak Joni nih, dalam pikiran aja nih, dalam hati aja tuh Tuhan udah tahu gitu. Nah sebelum saya jahatin Pak Joni, kejahatan itu udah ada di dalam rumah saya, udah ngintip dulu ya, di firman-Nya juga ada. Makanya kita nggak boleh, kita juga jangan hilangkan tuh sirik hati, dengki, dendam, semuanya kita buang jauh-jauh ya. Kita gantikan dengan rasa simpati kita terhadap sesama, rasa empati gitu ya. Jangan negatif thinking, kita positive thinking. Yang tadi 10, yang tadi saya bagikan itu ya, itu 10 itu bagus. Jadi harus belajar untuk tulus ya kan. Kalau kita tulus, pasti Tuhan juga lebih tahu hati kita. Kenapa? Tuhan itu penyelidik hati, tahu hati masing-masing kita. Kita nggak tahu hatinya Bapak Ibu ya, kita nggak ngerti. Rambut kita boleh sama hitam, tetapi hati manusia siapa yang dapat menyelami ya? Hanya Tuhan yang tahu ya. Jadi kita selalu harus mengucap syukur bahwa keadaan, kalau saya lihat orang saya segini udah diberkatin, tapi kalau kita mau bandingkan hidup kita, ada yang lebih kaya lagi, tapi kalau kita bandingin lagi masih banyak yang di bawah kita lebih susah gitu loh. Yang penting dalam hidup kita nggak boleh menghina orang ya. Jadi semua orang tuh di mata Tuhan sama ya kan. Jadi jangan satu jari nunjuk begini sedangkan 3 jari nunjuk kita, siapa kamu gitu, siapa. Nah, kita mesti tanya, nyadar juga kita ini siapa, 3 jari ini ya. Jadi semua, Tuhan juga tidak ada perbedaan. Jadi semua di mata Tuhan kita semua sama. Kenapa? Yang membuat perbedaan itu ya manusia itu. Kan Tuhan bilang, jangan kau memandang muka ya. Artinya kita nggak boleh memandang muka gitu loh. Kita harus penuh kasih terhadap sesama gitu ya. Kalau kita nggak bisa nolong orang, minimal kita jangan ngerongrong ya kan. Kalau kita nggak bisa berkata yang baik, minimal kita jangan ngomongnya nyakitin gitu ya. Nah Tuhan juga tahu gitu. Kalau kita mau ngomong, oh kita tekap dulu mulut kita pikir kalau kita begini nyakitin hati Tuhan nggak gitu ya kan. Jadi apa yang kita tabur itu akan kita tuai ya, hukum tabur tuai. Jadi kalau kita nanam jagung, nggak mungkin tumbuhnya kangkung, atau sebaliknya kita nanam kangkung, nggak mungkin tumbuhnya pepaya gitu ya. Jadi apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Jadi saya udah merasakan setiap kebaikan Tuhan dalam hidup saya ya. Tuhan Yesus itu begitu baik ya. Yang masalah apapun saya hanya berdoa. Karena apa? Kalau kita susah, yang bisa nolong kita ya cuma diri kita sendiri sama Tuhan Yesus itu aja. Kalau kita tambah ngomong ke orang lain, kadang-kadang orang itu bukan membantu, malah dia mencibirin kita, ngomong kemana-mana. Jadi kalau kita mau curhat, ingat ya Bapak Ibu, kalau mau curhat, satu, curhatnya sama Tuhan Yesus aja. Pasti Tuhan kasih jalan keluar yang terbaik. Jadi setiap masalah, pasti ada jalan keluar terbaik yang daripada
yang Tuhan berikan untuk kita. Kalau kita semakin kita cerita dari satu orang tahu, semua tahu, dia bukannya ngebantu, Bapak Ibu, malah pasti disyukurin. Pasti kan hidup kita tuh nggak semuanya bisa menyenangkan orang, dan kita nggak butuh disenangkan orang gitu. Yang penting kita hanya memuliakan Tuhan, kita senangkan Tuhan. Ya, karena Tuhanlah yang memberi kita nafas kehidupan sampai saat ini. Nah, Tuhan yang penuh integritas ya, walaupun kita juga kadang-kadang ngomongnya suka ngaco gitu ya kan. Tapi Tuhan juga nggak bilang, kamu begini begini. Jadi Tuhan memeluk kita dengan kasih-Nya ya, dan Dia juga memberikan kita sakit, mungkin ekonomi, jangan khawatir ya, pasti Tuhan yang the best ya. Jadi tidak ada manusia pun yang benar ya, kecuali Tuhan ya. Jadi kita nggak boleh, kan Tuhan bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan mengandalkan manusia. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan ya. Itu firman-Nya jelas. Dan berkat ada di atas kepala orang benar. Pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah hidup benar? Apakah omongan kita sama tindakan kita sudah sesuai ya? Jadi itu yang PR yang harus kita yang kita pertanyakan sama Tuhan. Jadi kita intim aja sama Tuhan dulu, kita bertanya. Jadi kalau kita udah dekat sama Tuhan, hubungan kita baik, jadi sesuatu apapun Tuhan kasih tahu. Misalnya, ini kayaknya nggak beres nih, gini-gini. Ya udah, kalau dulu saya pribadi, ada apa kita curhat sama teman. Nah, ternyata teman kita juga, kalau pas mulutnya bocor mulut, dia cerita lagi misalnya sama orang. Ternyata dia ngomong gini-gini. Akhirnya kita suami istri udah jadi ribut gitu loh. Nah, semenjak itu saya nggak mau lagi curhat-curhat sama manusia, kita tetap curhatnya sama Tuhan. Karena apa? Tuhan yang memberikan kita kelegaan. Tuhan Yesus memberikan kita kemampuan. Ya, karena apa? Di setiap napas kehidupan kita, kalau boleh kita bernapas dengan gratis, apa semua itu semua karena kekuatan dari Tuhan ya. Kalau kita lihat di rumah sakit orang pada di ICU, mau napas aja bayar. Ada itu hari saya punya temen, dia baru datang dari Amerika, dia naik motor. Waktu itu hari itu lubang batunya gede-gede. Jadi begitu dia jatuh, kepalanya kena lubang besar ya, koma. Akhirnya keluarganya kan mungkin juga nggak mampu. Dia bilang, dok disuntik mati aja deh di Siloam katanya. Ini kayaknya udah 10 hari itu hampir 200 juta gitu loh. Tapi terakhir kita datang doain gitu ya. Saya cuma berdoa, Tuhan jadilah sesuai kehendak Tuhan ya. Kalau memang Tuhan punya rencana yang bagaimana, ya kalau Tuhan mau sembuhkan, Tuhan sembuhkan. Tetapi kalau memang misalnya Tuhan ada ini ya, udah daripada disuntik mati kan kasihan. Begitu kita ini akhirnya dia dipanggil Tuhan dengan cara Tuhan gitu ya. Jadi mungkin itu aja. Jadi kita harus selalu penuh integritas. Jadi apapun yang setiap kita kerjakan, apapun yang kita katakan harus sesuai dengan firman Tuhan ya. Selama kalau nggak melenceng dari firman Tuhan is okay. Tetapi kalau sudah melenceng, ya pokoknya kita tetap patokannya firman Tuhan. Kalau firman Tuhan tidak pernah salah, firman Tuhan iya dan amin ya. Jadi Tuhan Yesus juga yang tadi nggak pernah berubah, walaupun manusia itu berubah, Tuhan tetap cinta kita ya. Itu aja firman Tuhannya penuh integritas. Kita akan tutup dalam doa ya. Terima kasih, shalom. Bapak yang baik, setiap kami saat ini, kami percaya Tuhan, firman yang kami tabur tidak pernah kembali sia-sia. Mungkin saat ini Tuhan ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang banyak mengalami pergumulan Tuhan, masalah ekonomi, masalah penyakit. Kami percaya kami punya Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, dokter di atas dokter yang sanggup memulihkan setiap keadaan kami. Sebab kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang selalu menopang setiap kehidupan kami. Tuhan jadikan kami orang yang penuh integritas, baik dalam perkataan dan tingkah laku kami selalu sama Tuhan. Sebab kami percaya Engkau Allah yang penuh dengan integritas. Terima kasih Tuhan buat persekutuan yang indah ini. Biarlah Tuhan kami juga boleh berbincang-bincang Tuhan mengenai integritas Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang penuh kasih. Kami sudah berdoa, haleluya. Amin.
Terima kasih, Shalom. Memberkati. Terima kasih Bu Lili, Yusuf yang sudah memberkati kita semua ya. Memang kita sebagai anak Tuhan ya harus menjaga integritas kita ya. Jati diri kita sebagai orang percaya ya. Jadi harus kita memperbaiki setiap tingkah laku kita, perbuatan kita ya. Sehingga kita bisa mencerminkan satu terang Kristus ya. Suratan yang terbuka, yang dilihat orang, yang dibaca ya. Kita harus benar-benar menjadi orang-orang yang bisa dipercaya ya, bisa dilihat dari perbuatan kita, perkataan kita ya. Itu yang harus kita cerminkan sebagai orang percaya ya, sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih hambanya, saya masih ada di luar ya, jadi kurang bagus ini suaranya ya. Tolong dimaklumin ya, dimaafkan ya. Selanjutnya boleh satu pujian. Pak Kimli masih ada? Ya kok. Oke. Ya, silakan. Nanti doa syafaat. Ibu Grace ya, Ibu Grace doa syafaat. Haleluya. Cinta kau, Yesus, hanya Engkau bagiku, Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Sungguh padamu ku bersyukur kepadamu. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh Yesusku, oh Yesusku, Kau Tuhan Raja kami. Haleluya, Kau Tuhan dunia. Selamatkan manusia. Oh Yesusku, oh Yesusku, Engkau Tuhan Raja kami, Raja kami, Kau Tuhan dunia. Selamatkan manusia, Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Amin. Tuhan berkati semuanya.
kita akan bersyafaat. Ya Bu Grace, doa syafaat Bu Grace. Ya, kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu. Bahkan Engkau tidak hanya memberkati kami, tapi Engkau merawat kami dengan penuh kasih. Bapa di dalam Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ucapan syukur kami naik pada sore hari ini, sungguh hanya Engkau Bapa yang tahu, yang memelihara kami, yang memberikan kami Tuhan banyak berkat melimpah sehingga kami tidak kekurangan sepanjang hari ini. Tuhan terima kasih. Bukan karena kuat gagah kami boleh ada sampai sore hari ini. Semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau juga sepanjang hari ini sudah memperdulikan apa yang menjadi kebutuhan kami Tuhan. Secara jasmani kami tidak kekurangan, kami dikenyangkan. Dan kami sangat percaya sepanjang umur hidup kami, Tuhan akan merawat kami. Tuhan Yesus, dan pada sore hari ini, kami boleh menerima makanan bagi rohani kami. Tuhan terima kasih. Terima kasih Engkau sempurna. Dan Engkau juga memelihara kami dengan kasih-Mu yang sempurna. Kau menyempurnakan segala kebutuhan hidup kami. Khususnya roh kami Tuhan. Saat ini Engkau berikan kami makanan bagi rohani kami Tuhan. Terima kasih. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu lah yang membuat kami hidup. Firman-Mu yang membuat kami semangat. Firman yang memberikan kami hati yang haus untuk selalu mencari kerajaan-Mu terlebih dulu dalam hidup ini. Terima kasih untuk keluarga besar Family Ministry pada sore hari ini. Terima kasih khususnya untuk Ibu Lili Yusuf, hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat pada sore hari ini. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau yang mempersiapkan hamba-Mu untuk membawakan suara hati-Mu, firman-Mu bagi kami pada sore hari ini. Tuhan, tambahkan hikmat bagi Ibu Lili Yusuf Tuhan. Bahkan juga urapan Tuhan, dia boleh menjadi berkat karena Tuhan Yesus lebih dulu memberkati dia berkelimpahan. Dan dengan berkat-Mu dia menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Bagi banyak-banyak jiwa, Tuhan pelihara Ibu Lili Yusuf. Pelihara keluarganya, suami, anak-anak. Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang sudah mempersiapkan hamba-Mu ini Tuhan. Untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Membawa firman dimanapun dia ada. Sehingga melalui firman pada sore hari ini juga. Tidak ada orang yang bisa menganggap kami rendah. Tetapi kami mempunyai sifat integritas. Kita punya sifat gaya hidup. Sehingga orang mengenal Kristus melalui kehidupan kita. Ini menjadi tanggung jawab kita Tuhan. Setelah kita menerima firman pada sore hari ini. Biarlah setiap kita boleh melihat diri kita masing-masing Tuhan. Dengan gaya hidup, dengan perkataan pikiran kita. Biarlah semua ada hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa. Pelihara Ibu Lili Yusuf. Tutup bungkus dia dengan kuasa darah-Mu. Keluarganya Tuhan berkati. Apa yang menjadi kerinduan hatinya. Baik bagi keluarga maupun dalam pelayanan. Tuhan kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Kristus Yesus. Di tengah-tengah pelayanan Ibu Lili Yusuf dan keluarga. Kami semua pada sore hari ini Tuhan. Kami juga mendukung Bapak Pendeta Komingguan Tuhan. Dalam kesehatannya, semangatnya. Tuhan, hanya Engkau Yesus tempat kami berharap. Dan tempat kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Pada sore hari ini. Kami percaya Engkau menjamah Bapak Pendeta Komingguan. Semangatnya Tuhan. Kesembuhannya, dokter yang menangani. Semua Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, jadilah Tuhan kerinduan dari Bapak
pendeta Komingguan ini, sehingga dia boleh bersaksi dimanapun Tuhan, kuasa-Mu dahsyat, kuasa-Mu tidak berubah, dan dia boleh dipulihkan, bukan hanya karena kepandaian manusia, tapi terlebih oleh kuasa doa, oleh kuasa yang dia naikkan, iman percayanya Tuhan, yang memulihkan Pak Pendeta Komingguan. Kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Jangan biarkan dia lemah, tetapi terus tambahkan semangat Tuhan. Tambahkan hikmat baginya Tuhan. Engkau ada bersama dengan Bapak Pendeta Komingguan. Engkau bersama dengan istrinya sebagai penopang. Juga anak cucunya Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan dia akan berdiri dan bersaksi dahsyatnya kuasa Tuhan di tengah-tengah keluarga dan kesehatan khususnya bagi Bapak Pendeta Komingguan. Kami juga berdoa bagi Bapak Hendra Winata, Tuhan jamah. Apapun yang saat ini dirasakannya, Tuhan kami percaya Engkau izinkan dia beristirahat. Setelah itu dia akan kembali dipulihkan. Dan kembali dia akan menerobos Tuhan untuk bekerja di ladang-Mu Tuhan. Menyelesaikan tugasnya, kerinduannya, semangatnya. Kami percaya Tuhan. Dia akan kembali sembuh. Kami serahkan Bapak Pendeta Hendra Winata juga ke dalam tangan-Mu. Jamah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati istri, anak, cucu, keluarga Tuhan berkati. Kami percaya dia akan kembali bersama dengan kami dalam semangat yang dahsyat kembali Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semua bapak-bapak yang ada di dalam family ministry ini. Jadikan mereka imam bagi family ministry. Bagi juga Tuhan keluarga mereka masing-masing. Dan setiap keluarga Tuhan berkati. Para kaum wanita, ibu-ibu atau tua muda Tuhan jadikan kami tiang doa. Bagi keluarga family ministry. Juga bagi keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapak. Kami percaya kuasa-Mu. Tuhan luar biasa bagi family ministry. Bagi semua keluarga besar family ministry Tuhan. Kami tetap Tuhan percaya Engkau bersama-sama dengan kami. Dan kami akan terus melakukan perbuatan yang besar. Melalui kehidupan kami. Nama pelayanan kami, nama Tuhan Yesus ditinggikan. Juga kami berdoa bagi pemerintahan kami Bapa. Di mana hari-hari ini kami mempersiapkan untuk pemilihan umum. Tapi kami percaya. Kami boleh memilih Tuhan Yesus menetapkan yang terbaik menjadi pemimpin bagi bangsa kami. Kami serahkan saat ini Bapak Presiden Jokowi maupun wakilnya dan para menteri semua aparat keamanan. Tuhan roh takut akan Tuhan ada bagi mereka Tuhan. Dan mereka boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang berwibawa, yang benar, yang takut akan Tuhan. Bapa kami serahkan semua keluarga juga yang saat ini dalam keadaan tubuh yang lemah dimanapun Tuhan. Keluarga besar family ministry dalam keadaan tubuh yang lemah Tuhan jamah dan kami percaya Tuhan. Bukan hanya obat tapi kami percayakan kuasa-Mu Tuhan. Kesembuhan ilahi tidak berubah bagi kita yang percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, para dokter Tuhan berkati, berikan mereka semangat. Dan hamba-hamba-Mu Tuhan, di esok hari gereja-gereja akan kembali beribadah Tuhan. Hamba-hamba-Mu Tuhan persiapkan, kuduskan, layakkan mereka Tuhan. Berbicara tentang kebenaran, bukan hanya kenyataan, tapi kebenaran Tuhan di atas kenyataan. Kebenaran di dalam nama Yesus. Kebenaran firman Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu. Berkati jemaat. Urapi kami semua. Agar ketika firman